Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Wulandari, kelas konversi Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu simulasi bisnis, dengan topik strategi membangun dan mengelola bisnis bagi pemula. Yang pertama, mengenai memulai bisnis. Ini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sarana. Adapun penjabarannya, atas tujuan usaha, strategi yang dipakai, implementasi di lapangan, dan juga sarana yang diharapkan. Yang keduanya adalah peramalan penjualan. Memperbaiki seberapa besar produk yang akan dilakukan terjual, jumlah persediaan barang di gedung, luas ruang usaha yang akan dipakai, dan juga tenaga kerja. Yang ketiganya adalah rencana keuangan. Adapun perencanaan modal awal yang dibutuhkan, dana cadangan yang tersedia, tidak titik peluang pokok atau break-even point, rencanaan keuangan, serta aliran kas. Selanjutnya, hal-hal penting yang dilakukan ketika memulai bisnis. Yang pertama adalah pelajari bisnis yang diinginkan dengan cara bekerja untuk orang lain dalam bisnis sejenis atau mandiri. Keduanya, hidup sederhana dan simpan sebagian uang untuk usaha. Ketiganya, pertimbangkan keuntungan dari memulai bisnis. Keempatnya, mengukur secara objektif keahlian calon pebisnis dan latihan persaingan lawan potensial. Kelimanya, memikirkan kontak tambahan agar biaya supplier rendah jika bisnis yang dijalankan memproduksi suatu produk. Selanjutnya, mengenai kebutuhan modal untuk memulai bisnis. Yang pertama adalah pengalaman. Keduanya knowledge atau pengetahuan. Ketiganya skill atau keahlian. Itu berarti kebiasaan ditambah dengan pengetahuan. Yang keempatnya, keberanian, mampu mengatasi rasa takut. Kelimanya, konsep bisnis. Keenamnya, networking atau jaringan atau juga relasi. Ketujuh, spiritual support atau gairah dan juga semangat. Kedelapan, kreativitas dan juga inovasi. Kesembilannya, equity, uang atau aset yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Di sini ada juga 9 aspek penting sebelum memulai bisnis. Yang pertama adalah pahami konsep produk atau jasa secara baik. Keduanya, membuat visi, misi, dan tujuan bisnis. Ketiganya, perlu winning, positif, dan learning attitude untuk sukses. Keempatnya, membuat rencana dan juga strategi bisnis yang efektif. Kelimanya, pengetahuan dasar manajemen, organisasi, dan juga sistem manajemen bisnis. Keenam, optimalisasi SDM, sumber daya manusia, maka harus 50%. Usaha Anda sudah berhasil. Ketujuhnya, kreativitas, kepemimpinan, dan juga proses pengambilan keputusan. Kedelapan, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan juga pembiayaan. Kesembilannya, pemasaran, pelayanan, dan juga produk brand. Bagaimana menghindari kegagalan bisnis? Itu yang pertama adalah merubah mindset, sikap, dan juga perilaku bisnis. Yang keduanya, mengenal bisnis secara mendalam. Ketiganya, mengembangkan rencana bisnis yang matang. Keempat, mengelola sumber daya keuangan. Kelimanya, memahami laporan keuangan. Keenam, belajar mengelola SDM secara efektif. Dan yang ketujuhnya, menjaga kondisi fisik dan juga mental Anda. Ini perbedaan antara resiko pekerja dan juga pengusaha. Adapun resiko minimal kalau untuk pekerja itu diberikan peringatan. Kalau untuk pengusaha
biasanya mengalami rugi kecil atau tidak untung. Adapun resiko sedang untuk pekerja biasanya kena PHK kalau pengusaha mengalami kerugian besar. Adapun resiko maksimal untuk pekerja tidak atau belum dapat kerjaan lain. Kalaupun pengusaha biasanya mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Di sini ada 10 tips memulai bisnis yang sukses. Yang pertama, kerjakan apa yang Anda sukai. Yang keduanya, mulai bisnis Anda ketika Anda masih bekerja. Ketiganya, kembangkan jaringan bisnis. Keempat, lakukan riset. Kelima, dapatkan klien atau pelanggan. Keenamnya, tulis rencana bisnis secara baik dan jelas. Ketujuh, bantuan profesional dalam menjalankan bisnis. Kedelapan, dapatkan uang dan simpan. Dekati investor potensial. Kesembilannya, profesional sejak memulai bisnis. Dan kesembilan, pelajari hukum sebelum memulai bisnis dan jalankan secara benar sejak awal. Contohnya ada perizinan, bentuk badan usaha, pajak, dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.